Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal SBMPTN Fisika. Soal yang pertama, informasi mengenai tekanan di beberapa posisi adalah sebagai berikut. Jadi ini posisi di 500 meter di atas permukaan laut, tekanannya adalah 0,5 atmosfer. Kemudian tepat di permukaan laut adalah 1 atmosfer. 20 meter di bawah permukaan laut adalah 3 atmosfer. Berdasarkan data tersebut, simpulan manakah yang tepat? Jadi di sini yang diketahuinya adalah posisi dan tekanan. Di sini kita ambil posisi tepat di permukaan laut. Tepat di permukaan laut adalah P0 sama dengan 1 atmosfer, 1 atm, sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi 1 atmosfer ini adalah 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian 20 meter di bawah permukaan laut, jadi H-nya sama dengan 20 meter. Ini kedalaman dari permukaan air laut. Kedalamannya adalah 20 meter. Tekanan totalnya yaitu 3 atmosfer. Jadi tekanan totalnya yaitu PT sama dengan 3 atm. Ini sama dengan 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah simpulan manakah yang tepat dari pilihan di bawah ini. Jadi untuk menghitung tekanan di bawah permukaan air laut atau di kedalaman tertentu, ini memakai rumus tekanan total yaitu PT sama dengan P0 plus pH. pH ini adalah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan di dalam air. Jadi sama dengan P0 ditambah dengan rumus tekanan hidrostatis yaitu ρ GH. Rho-nya ini adalah massa jenis air. Kita hitung massa jenis air lautnya terlebih dahulu. Dengan data 20 meter di bawah permukaan laut, tekanannya adalah 3 atmosfer. Jadi, menggunakan rumus ini, yaitu PT sama dengan P0 ditambah dengan pH. Di sini tekanan totalnya adalah 3 kali 10 pangkat 5, jadi 3 kali 10 pangkat 5 sama dengan P0-nya adalah 1 kali 10 pangkat 5, 1 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan rumus pH ini, tekanan hidrostatis yaitu ρ GH. 3 kali 10 pangkat 5, ini pindah ruas jadi dikurangi 1 kali 10 pangkat 5 sama dengan ρ GH, jadi ρ-nya kita cari, dikali dengan G-nya 10, dikali dengan ketinggiannya atau kedalamannya. Kedalamannya adalah H-nya ini adalah 20 meter, jadi di sini 20. Jadi di sini 3 kali 10 pangkat 5 dikurangi 1 kali 10 pangkat 5 adalah 2 kali 10 pangkat 5 sama dengan 200 ρ. Maka ρ sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ini adalah 200.000. Jadi 200.000 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Jadi ini massa jenis air lautnya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Maka kita masukkan ke sini. Jadi tekanan totalnya dihitung dengan menggunakan rumus ini. Pada pilihan A, tekanan pada kedalaman 10 meter. Jadi H-nya adalah 10 meter dan tekanannya di sini adalah 2 atm. Kita hitung di sini apakah benar 2 atmosfer atau bukan. Jadi PT sama dengan di sini sama dengan P0-nya adalah ini 1 atmosfer, jadi 1 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan ρ-nya adalah 1000, kemudian G-nya adalah 10 dan H-nya di sini 10 meter, jadi dikali 10. Jadi sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 adalah 100.000 ditambah dengan 1000 dikali 10 dikali 10, 100.000. Jadi hasilnya adalah 200.000 Newton per meter kuadrat. Atau di sini 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Atau jika dijadikan atmosfer atau atm, maka di sini adalah 2 atmosfer. Jadi pernyataan yang benar adalah
Pada kedalaman 10 meter tekanannya adalah 2 atmosfer. Jadi ini benar. Maka pilihan jawabannya adalah yang A. Jadi simpulan yang tepat adalah yang A. Kemudian soal selanjutnya, sebatang rel kereta api memiliki panjang 30 meter ketika suhu 20 derajat Celcius. Untuk menguji sifat termal rel tersebut, maka dilakukan percobaan dengan menaikkan suhu menjadi 40 derajat Celcius, sehingga panjangnya menjadi 30,0075 meter. Jika rel diuji pada suhu min 10 derajat Celcius, maka panjangnya menjadi, jadi di sini yang diketahuinya adalah panjang awalnya L0 sama dengan 30 meter, suhunya adalah T0 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian ini suhunya dinaikkan, jadi dinaikkan adalah T1 sama dengan 40 derajat Celcius. Panjangnya berubah menjadi ini, jadi panjang LT, panjang akhirnya adalah 30,0075 meter. Kemudian jika suhunya diubah kembali menjadi min 10 derajat Celcius, jadi ini diturunkan. Jadi suhunya adalah T2 di sini sama dengan min 10 derajat Celcius. Maka panjang akhirnya adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah panjang akhir ketika suhunya diubah menjadi min 10 derajat Celcius. Di sini untuk menghitung panjang akhir, kita mencari perubahan panjangnya terlebih dahulu. Jadi perubahan panjangnya dirumuskan yaitu delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Alfa ini adalah koefisien muai panjang. Berarti kita cari alfanya dulu dengan data di sini, yaitu T1-nya 40 derajat dan panjang akhirnya yaitu 30,0075 meter. Di sini dengan menggunakan rumus ini, yaitu delta L sama dengan L0 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Jadi, delta L ini adalah perubahan panjangnya, yaitu panjang akhir dikurangi dengan panjang awal. Sama dengan panjang awalnya ini adalah 30 dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Delta T ini adalah suhu akhir dikurangi suhu awal. Suhu akhirnya di sini 40. Jadi 40 dikurangi dengan 20. Maka di sini panjang akhirnya yaitu 30,0075 dikurangi dengan panjang awalnya yaitu 30. Jadi sama dengan di sini 30 dikali dengan 40 dikurangi 20 adalah 20. Jadi 30 dikali dengan 20 adalah 600. Jadi 600 alfa. Maka di sini 30,0075 dikurangi 30 adalah 0,0075 sama dengan 600 alfa. Jadi alfa sama dengan di sini bisa dijadikan 0,0075 ini adalah 75 kali 10 pangkat, di belakang koma ini ada 4, berarti min 4 per 600. Ini bisa dijadikan sama dengan 75 kali 10 pangkat min 4 per 600 ini adalah 6 kali 10 pangkat 2. Jadi sama dengan 75 dibagi 6 hasilnya adalah 12,5. Di sini 10 pangkat min 4, di sini 10 pangkat 2. Jadi ini dikurangi jadi min 4 min 2. Maka di sini kali 10 pangkat min 6. Karena 10 pangkat min 2 ini dinaikkan ke atas jadi min. Maka min 4 min 2 jadi 10 pangkat min 6. Satuannya adalah per derajat Celcius. Jadi ini nilai alfanya. Maka kita masukkan ke sini, ke rumus ini. Kita mencari panjang akhirnya. Di sini delta L-nya adalah LT dikurangi dengan L0 sama dengan L0-nya ini adalah 30 dikali dengan alfanya adalah 12,5 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan delta T-nya adalah ini. Jadi delta T-nya suhu akhirnya yaitu ini. Jadi min 10 dikurangi dengan suhu awalnya adalah 20. Jadi 20. Maka di sini LT min 30 sama dengan, di sini kita kalikan 30 dikali 12,5
dikali dengan min 10, min 20. Di sini 30 dikali min 10, min 20, ini adalah min 30. Jadi 30 dikali dengan 12,5 kali 10 pangkat min 6 dikali dengan min 30. Maka di sini LT min 30 sama dengan, ini hasilnya adalah min 11.250 kali 10 pangkat min 6. Jadi, di sini LT min 30 sama dengan, kita jadikan desimal, di sini min 6, jadi min 0,01125. Maka LT sama dengan, jadi ini pindah ke sini, jadi positif, jadi 30 dikurangi dengan 0,01125. Maka hasilnya sama dengan 29,98875 meter. Jadi panjang akhirnya adalah 29,98875 meter. Jadi ini jawabannya. Jawabannya adalah E. Kemudian soal berikutnya, diberikan rangkaian listrik arus arah atau DC seperti gambar di bawah ini. Ini gambar rangkaian listriknya. Beda potensial antara ujung-ujung resistor 40 ohm adalah, jadi yang ditanyakan beda potensial di sini. Jadi di sini yang diketahuinya, misalnya di sini adalah R1, di sini R2, di sini R3. Jadi di sini R1-nya sama dengan 120 ohm, kemudian R2-nya sama dengan 60 ohm, kemudian R3-nya sama dengan 40 ohm. Kemudian di sini ada hambatan dalam, yaitu R kecil sama dengan 5 ohm. Kemudian beda potensialnya atau tegangannya, yaitu V sama dengan 3,4 volt. Ini beda potensial dalam rangkaiannya. Yang ditanyakan beda potensial di sini. Jadi beda potensial di sini adalah V3 sama dengan berapa. Jadi dari rangkaian ini bisa diubah seperti ini. Jadi ini rangkaiannya diubah menjadi seperti ini. Jadi di sini rangkaian paralel. Jadi paralel ini dijadikan rangkaian paralel di sini, dan di sini R3. Di sini ada hambatan dalam. Maka kita hitung dulu hambatan pada rangkaian paralel ini. Rumus rangkaian paralel ini yaitu 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Jadi di sininya R1 dan R2. Maka di sini sama dengan 1 per R1-nya 120 ditambah dengan 1 per R2-nya adalah 60. Sama dengan, kita samakan penyebutnya, di sini 120, di sini 60, berarti di sini 120. Jadi 120 dibagi 120 adalah 1, 120 dibagi 60 adalah 2. Jadi ini ditambah 2, sama dengan 3 per 120. Maka RP sama dengan, jadi hambatan paralelnya yaitu ini dibalik jadi 120 per 3, yaitu sama dengan 40 ohm. Jadi ini hambatan rangkaian paralelnya yaitu 40 ohm. Kemudian kita hitung hambatan totalnya atau hambatan pengganti yaitu RT sama dengan, di sini dirangkai seri dan di sini ada hambatan dalam. Berarti di sini RP ditambah dengan R3 ditambah dengan R. Jadi ditambah dengan hambatan dalamnya. Jadi sama dengan R paralelnya di sini adalah 40. Jadi 40 ditambah dengan R3-nya ini 40. Jadi 40 ditambah dengan hambatan dalamnya yaitu 5. Ini 5. Jadi hasilnya sama dengan 85 ohm. Jadi ini hambatan totalnya. Itu 85 ohm. Maka di sini kita cari tegangan pada R3 ini atau pada 40 ohm ini. Di sini menggunakan prinsip seri dan paralel. Jadi prinsip serinya adalah I-nya sama, jadi I1 sama dengan I2. Kemudian prinsip paralel adalah tegangannya, yaitu V1 sama dengan V2. Karena di sini dirangkai seri, berarti I-nya sama. Jadi I di sini sama dengan I di sini.
Maka kita cari I totalnya, karena I totalnya ini sama pada rangkaian seri. Untuk mencari I total, bisa menggunakan rumus V sama dengan I dikali dengan R. R-nya di sini R total, berarti di sini I-nya adalah I totalnya. V-nya adalah 3,4 sama dengan I total dikali dengan R totalnya adalah 85. Jadi 85. Maka I totalnya sama dengan 3,4 per 85 ampere. Jadi ini kita anggap I totalnya. Jadi I totalnya itu sama dengan di sini. Ini I total sama. Maka untuk mencari tegangan pada R3 ini, jadi V3 sama dengan I total dikali dengan R3. Sama dengan, karena I total ini sama di sini adalah sama. Jadi sama dengan di sini 3,4 per 85 dikali dengan R3-nya adalah 40. Sama dengan 3,4 dikali dengan 40 adalah 136 dibagi dengan 85. 136 dibagi 85 adalah 1,6 volt. Jadi tegangan pada resistor 40 ohm adalah 1,6 volt. Jadi jawabannya adalah D. Demikian pembahasan soal-soal SBMPTN Fisika.